Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi hari ini. Seperti apa rupiah kita lihat pagi ini. Sepertinya rupiah kembali lagi terkoreksi di 14.578, terkoreksi 0,08%. Secara internal, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu hal yang paling resilient di tengah berbagai resiko global yang mengalami peningkatan. Secara laporan Global Economic Prospect atau GEP Juni 2022, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di tingkat 5,1% untuk 2022 atau hanya turun 0,1% dari proyeksi sebelumnya. Resiko global seperti konflik geopolitik yang disebabkan oleh perang di Ukraina telah membuat tekanan inflasi global semakin persisten, terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas energi dan pangan serta disrupsi supply. Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif dan terbukti kali ini dibuka melemah, namun akan ditutup di rentang harga 14.550 hingga 14.610. Di perdagangan Kamis kemarin, rupiah ditutup melemah 75 poin, walaupun sempat melemah 80 poin di level 14.566. Lalu kita melihat bagaimana posisi IHSG pada perdagangan sesi pertama pagi ini. Kita pantau IHSG sepertinya terkoreksi kembali di level 7.139, terkoreksi 0,06%. Secara teknikal, pergerakan saham memang berpotensi profit taking, akan tetapi pergerakan IHSG juga ditopang oleh sentimen kenaikan Indonesia oleh Consumer Confidence Index ke 128,9 di Mei 2022 dari yang sebelumnya 113,1 di April 2022. Data ini meredam sentimen negatif dari revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD yang di 4,7% year on year di 2022 dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2% year on year. Walau direvisi turun, proyeksi tersebut lebih baik dari proyeksi ekonomi global. OECD merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3% year on year di 2022. Dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,5% year on year. Sementara dari eksternal, kenaikan nilai ekspor sebesar 16,9% year on year dan impor 4,1% year on year. Sementara Tiongkok di Mei 2022 impornya jauh melampaui perkiraan pasar. Meski begitu, pelaku pasar masih mengantisipasi data inflasi Tiongkok yang diperkirakan 2,2% year on year dan inflasi Amerika Serikat yang diperkirakan 8,3% year on year di Mei ini. Selanjutnya kita pantau posisi pembukaan bursa saham utama Asia di pagi hari ini. Kita lihat sepertinya semua terkoreksi. Nikkei yang paling tajam di 1,38% di 27.856, begitupun juga Hang Seng dan Shanghai Composite di 3.3232. Mayoritas bursa saham Asia Pasifik kalau kemarin memang ditutup di zona merah pada perdagangan Kamis karena investor juga cenderung merespon dari kabar bahwa pemerintah Tiongkok akan kembali memperketat pembatasan wilayah di sebagian kota di Shanghai. Data perdagangan Tiongkok, ekspor dari negeri Panda pada Mei lalu melonjak 16,9% year on year dari sebelumnya di bulan April yang naik 3,9%. Angka ini juga lebih baik dari ekspektasi ekonomi yang memperkirakan kenaikan sebesar 8%. Selanjutnya kita lihat bagaimana penutupan perdagangan bursa saham Eropa pada perdagangan Kamis waktu setempat. Kita lihat sepertinya Eropa juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama kita lihat Euro Stock 50 dan juga DAX yang hampir 2%. Kalau kita lihat bursa saham Eropa turun tajam pada Kamis setelah Bank Sentral Eropa mengkonfirmasi rencana untuk mulai menaikkan suku bunga pada bulan Juli. ECB juga menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan proyeksi inflasi. Semua sektor dan bursa utama meluncur ke wilayah negatif. ECB mengumumkan akan menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 basis poin pada pertemuan Juli mendatang. ECB juga menurunkan perkiraan pertumbuhan dan secara signifikan merevisi proyeksi inflasi 2022 menjadi 6,8% naik dari 5,1% sebelumnya. Dan kita sekarang ke perdagangan bursa saham Amerika Serikat yang ditutup Kamis waktu Amerika Serikat. Sepertinya semua terkoreksi dan cukup dalam untuk Nasdaq Composite di 11,754, hampir 3% di 2,75%. Wall Street sepertinya tidak berjaya karena kecemasan investor meningkat jelang rilis data inflasi bulan Mei 2022. Aksi jual meningkat jelang penutupan perdagangan ketika indeks utama mencatat persentase penurunan harian terbesar sejak pertengahan Mei. Dengan hasil ini, indeks S&P 500
sudah koreksi 15,7% sepanjang tahun 2022 dan Nasdaq anjlok sekitar 25%. Saham pertumbuhan mega cap memimpin penurunan dengan saham Apple Inc. dan Amazon.com Inc. masing-masing turun 3,6% dan 4,2%. Hal ini memberikan tekanan paling besar pada indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq.